Tepatnya kalimat Pak Presiden kalau soal pengalaman tidak perlu diragukan lah sosok yang ada di hadapan saya saat ini. Selamat malam Prof. Yusril. Selamat malam, apa kabar Presiden? Kabar baik, terima kasih Prof. Kami sudah menanti sebenarnya karena Pak Presiden kan menyatakan tanggal 11 Januari 2023. Jadi kami ingin sekali ajak ngobrol untuk tahu lebih banyak. Karena ternyata Prof. Yusril ini sudah dekat dengan birokrasi, bahkan sudah menjadi bagian dari mewarnai pemikirannya di pemerintahan sejak tahun 90-an. Prof mungkin bisa cerita lebih detail, apa kiprahnya ketika itu Presiden Soeharto ya? Oh iya. Saya ini mula-mula aktivis pergerakan pelajar dan mahasiswa ya. Mulai SMP saya pengurus KAPI pada waktu itu. Kemudian saya ketua MPM UI pada waktu zaman ribut-ribut dengan Pak Daud Yusuf tahun 1978. Saya aktivis HMI dan seterusnya itu banyak aktif di ormas Islam dan lain-lain. Dan ketika terjadi reformasi saya didaulat untuk menjadi ketua Partai Bulan Bintang. Dan di birokrasi pertama kali saya direkrut oleh Seknek pada waktu tahun 1992. Kan sebelumnya saya menjadi dosen di UI ya, jadi dosen sampai menjadi guru besar di sana. Ya, waktu saya tamat kuliah itu ditawari di macam-macam di Seknek, tawari Deplu, tawari jadi tentara. Saya bilang enggak, saya mau jadi dosen aja. Teman-teman ketawa. Jadi dosen nggak ada duitnya, kata nggak apa-apa lah saya bilang kan. Tahu-tahu satu hari saya dipanggil Pak Murdiono almarhum, Mensesnek pada waktu itu, dan tanpa duga-duga beliau mengatakan, Saudara Yusril, apa bersedia untuk bergabung ke Seknek? Saya bilang, tugas saya apa Pak Mur? Saya bilang, tugas saudara menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Wow. Ya, mulai surat-surat presiden, kemudian persiapan sidang kabinet, sampai selesai resume sidang kabinet, kemudian menangani konsep-konsep pidato-pidato presiden. Dan saya waktu itu agak ragu-ragu apa saya bisa sih mengerjakan kerjaan ini. Tapi Pak Murdiono mengatakan saya tidak kenal dengan saudara. Saya hanya kenal tulisan-tulisan saudara. Baru sekarang saya ketemu saudara. Tapi saya yakin saudara bisa. Lalu saya bilang, saya ini kan orang bebas Pak. Ya, saya suka ngomong semau-maunya saya. Nanti saya dimarahin. Dia masuk ke dalam, mungkin dia bicara sama Pak Harto barangkali ya. Terus Pak Murdiono keluar lagi, dia bilang, Saudara Yusril, dia tuh pagar istana. Di luar itu saudara orang bebas. Nah, maka saya bergabung ke Seknek pada waktu itu. Mula-mula eselon 2 hanya berapa bulan, terus jadi eselon 1 ya deputi kalau sekarang, deputi Mensesnek untuk menangani masalah-masalah politik sebenarnya. Saya nggak menangani hukum sama sekali di Seknek selama tahun 92 sampai dengan 1998. Hukum itu ditangani oleh Pak Hamid Atamimi almarhum dan Pak Bambang Kesowo. Saya nggak sentuh sama sekali. Saya menangani politik pada waktu itu, dan ini pengalaman yang berharga bagi saya. Berawal dari diminta membantu di Menteri Sekretaris Negara ketika itu, dan beberapa tahun kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Kemudian sebelumnya ada juga menjadi pembantu Bu Megawati ya. Gus Dur pertama Gus Dur pada saat itu. Ketika saya mundur dari calon presiden pada waktu itu kan ditawari jadi ketua Mahkamah Agung sama Gus Dur. Tapi saya bilang saya nggak berbakat jadi hakim. Akhirnya saya dilantik menjadi Menteri Kehakiman pada waktu itu. Karena begitu panjang perjalanan Prof. Yusril mewarnai sejarah bangsa ini, saya ingin mengelaborasi pemikiran Prof. Yusril soal bagaimana negara dan bangsa ini sudah sampai di titik mana dan sebaiknya kemana kita menuju. Tapi kita harus jeda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.